Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi dari anggaran perusahaan, yaitu anggaran hutang. Di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Dian Indahayati, SEMICC. Lanjut, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Ingrid Vestika Zai dengan NIM 2304 3015. Lalu ada Najmatul Husna dengan NIM 2304 3019. Lalu ada Nilam Sayorena dengan NIM 2304 3078. Lalu ada saya sendiri yaitu Nur Setianingrum dengan NIM 2304 3020. Lalu Rido Vandika Pratama dengan NIM 2304 3051. Dan yang terakhir ada Rita Puspitasari dengan NIM 2304 3052. Nah, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan materi dan juga contoh soal. Nah, pemaparan materi pertama kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rido Vandika. Kepada Rido Vandika, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kali ini. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan atau sebuah entitas kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Dalam standar akuntansi keuangan, hutang dikenal dengan istilah liabilitas. Liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar sumber daya ekonomi dari entitas. Hutang ini merupakan salah satu sumber dana atau modal yang berasal dari kreditur. Timbulnya hutang biasanya bertujuan untuk memperoleh dana yang akan digunakan sebagai modal usaha. Misalnya, sebuah perusahaan yang membutuhkan dana tambahan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dapat mengajukan hutang. Dana yang diperoleh dari hutang ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai jenis aktiva, baik aktiva lancar seperti kas, persediaan atau piutang, maupun aktiva tidak lancar seperti peralatan, kendaraan, atau gedung. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hutang. Hutang memiliki 3 karakteristik penting yang harus dipenuhi agar suatu kewajiban bisa disebut sebagai hutang. Pertama, harus ada pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah dana atau aset kepada pihak lain sebagai konsekuensi dari kewajiban yang dimilikinya sekarang. Ini bisa berupa pembayaran uang tunai, penyerahan aset, atau penyelesaian kewajiban lainnya di masa depan. Misalnya, jika perusahaan memiliki utang usaha sebesar 100 juta rupiah, maka di masa depan, perusahaan akan mengeluarkan uang sebesar jumlah tersebut sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Yang kedua, harus menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Yang berarti kewajiban tersebut sudah ada saat ini dan diakui pada tanggal pelaporan. Hal ini yang berarti bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang sudah ada saat ini dan harus dipenuhi kewajiban ini sebagai timbul karena perjanjian. Kunci dari karakteristik ini adalah bahwa kewajiban tersebut sudah tidak bisa dihindari, sehingga entitas wajib mencatatnya sebagai hutang. Misalnya, jika perusahaan sudah menandatangani kontrak pembelian barang dan barang tersebut telah diterima, maka kewajiban membayar barang tersebut merupakan kewajiban kini. Yang ketiga, hutang harus timbul akibat transaksi masa lalu. Artinya, ada peristiwa ekonomi yang nyata yang telah terjadi sebelumnya, seperti pembelian secara kredit atau pinjaman dari pihak luar, yang menegaskan bahwa utang tidak muncul begitu saja, melainkan harus merupakan akibat dari kejadian atau transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, perusahaan yang meminjam uang dari bank pada bulan lalu dan menerima dananya, berarti memiliki kewajiban saat ini yang timbul dari transaksi masa lalu, yaitu penerimaan dana pinjaman. Jadi, kewajiban ini bukan berdasarkan perkiraan atau dugaan, tetapi benar-benar merupakan akibat dari aktivitas yang telah dilakukan. Dengan memenuhi ketiga karakteristik ini, barulah sebuah kewajiban dapat disebut sebagai hutang yang sah dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rido atas penjelasan terkait pengertian hutang dan karakteristik hutang. Lalu penjelasan selanjutnya itu ada terkait materi jenis-jenis hutang dan pengertian anggaran hutang. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya Najma. Kepada Najma kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan
materi tentang jenis-jenis hutang. Secara umum, hutang dalam perusahaan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Jenis yang pertama yaitu hutang usaha. Hutang usaha adalah hutang yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit, misalnya pembelian bahan baku dari supplier. Yang kedua, hutang wesel. Hutang ini berbentuk perjanjian tertulis yang disertai tanggal jatuh tempo dan seringkali dikenakan bunga. Yang ketiga, hutang pajak merupakan kewajiban membayar pajak kepada negara yang belum dibayarkan. Yang terakhir, hutang dividen. Hutang ini, sorry guys, yang ketiga, hutang pajak. Hutang pajak merupakan kewajiban membayar pajak kepada negara seperti PPh 21, PPN, atau pajak penghasilan perusahaan yang belum dibayarkan. Yang terakhir, hutang dividen, yaitu terjadi saat perusahaan sudah menetapkan dividen untuk pemegang saham tapi belum dibayarkan. Selama belum dibayar, statusnya menjadi hutang. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang ini merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membiayai investasi besar atau ekspansi usaha. Contoh hutang jangka panjang yang pertama itu hutang obligasi, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan surat obligasi kepada investor. Perusahaan wajib membayar bunga secara berkala dan pokoknya pada saat jatuh tempo. Yang kedua, hutang wesel bayar jangka panjang. Sama seperti hutang wesel jangka pendek, hanya saja jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, hutang hipotek. Hutang ini adalah pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Jika perusahaan gagal membayar, aset tersebut bisa disita oleh kreditur. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran hutang atau payable budget. Anggaran hutang ini adalah rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah hutang yang akan dimiliki atau ditanggung perusahaan dalam periode tertentu, biasanya per bulan atau per kuartal. Dua faktor utama yang mempengaruhi anggaran hutang yaitu yang pertama ekspansi. Saat perusahaan ingin membesar usahanya, misalnya dengan membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi atau membeli mesin, maka anggaran hutangnya cenderung meningkat karena kebutuhan modal bertambah. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman atau hutang. Setiap perusahaan punya kewajiban yang berbeda. Ada yang lebih mengandalkan hutang, ada yang lebih banyak menggunakan ekuitas. Dengan menyusun anggaran hutang, perusahaan bisa memastikan bahwa proporsi utangnya tetap seimbang dan tidak terlalu memberatkan. Ini juga penting bagi investor untuk menilai apakah perusahaan sehat secara keuangan dan memiliki risiko yang terkendali. Baik, sekian pemaparan materi dari saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan materi, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran hutang dan data dan informasi untuk menyusun anggaran hutang. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Rita. Kepada Rita, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran hutang. Anggaran hutang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, anggaran pembelian material. Jika perusahaan merencanakan pembelian bahan dalam jumlah besar, otomatis akan membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga berpengaruh langsung pada anggaran hutang. Kedua, syarat pembayaran dari supplier. Misalnya ada tempo pembayaran 30 hari atau diskon untuk pembayaran cepat. Hal ini akan menentukan waktu dan besar hutang yang harus dicatat dan disiapkan pembayarannya. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia dan kebijakan perusahaan. Kalau modal kerja cukup, perusahaan mungkin memilih membayar langsung tanpa berhutang. Tapi, kalau dana terbatas, perusahaan akan menggunakan hutang sebagai alternatif pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu tingkat kepercayaan dari supplier dan bank. Semakin tinggi kepercayaan mereka terhadap perusahaan, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dengan syarat yang lebih ringan. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dan informasi untuk menyusun anggaran hutang. Yang pertama adalah rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembatu, karena ini akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan utang. Dan yang kedua, kondisi persaingan antar pemasok. Jika banyak pemasok,
Perusahaan punya peluang mendapatkan penawaran terbaik dari sisi harga dan syarat pembayaran. Dan yang ketiga, posisi perusahaan di mata pemasok. Pada poin ketiga ini, apakah perusahaan dipandang sebagai mitra yang baik sehingga bisa memperoleh kemudahan dalam pembayaran? Yang keempat, syarat pembayaran dari pihak penjual. Apakah pembayarannya bisa diangsur atau harus tunai? Dan apakah ada diskon tertentu? Dan yang terakhir, tersedianya modal kerja perusahaan. Jika modal kerja cukup besar, maka anggaran hutang bisa ditekan. Tapi kalau terbatas, maka perusahaan perlu menyesuaikan dengan skema hutang yang tepat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rita. Kita telah selesai memaparkan materi terkait anggaran hutang. Nah, kita akan masuk ke contoh soal anggaran hutang. Nah, contoh soal ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya dulu, Ingrid Persikazai. Kepada Ingrid, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dengan contoh soal anggaran hutang. Perusahaan PT Sejahtera Tbk melakukan pembelian tunai dan kredit. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk membuat anggaran hutang untuk tahun 2017. Saldo hutang 31 Desember 2016 sebesar Rp2 juta yang berasal dari pembelian Desember 2016 dan akan dibayarkan bulan Januari 2017. Berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2017, yaitu 5N/30. PT Sejahtera Tbk menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut. 1. Sebesar 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai. 2. Sebesar 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, dan sebelum batas waktu 10 hari, sehingga akan menerima potongan pembelian. Yang ketiga, sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, tetapi sudah batas waktu 10 hari sehingga tidak akan menerima potongan pembelian. Yang keempat, sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan 1 bulan setelah bulan transaksi dan tidak mendapat potongan. Next. Berikut data pembelian bahan mentah dari PT Sejahtera kepada supplier. Pada bulan Januari, jenis bahan mentah A 2 juta, bahan mentah B 4 juta, dan bahan mentah C 5 juta. Pada bulan Februari, jenis bahan mentah A 3 juta, jenis bahan mentah B 3 juta, dan bahan mentah C 5 juta. Pada bulan Maret, bahan mentah A 2.500.000, B 6.500.000, dan C 8 juta. Pada bulan April, bahan mentah A 4 juta, B 3 juta, dan C 6 juta. Pada bulan Mei, bahan mentah A 6 juta, B 4 juta, dan C 6 juta. Pada bulan Juni, bahan mentah A 5 juta, B 5 juta, dan C 5 juta. Pertanyaannya, A. Susunlah skedul pelunasan pembayaran, dan B. Susunlah anggaran hutang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ingrid atas penjelasan contoh soal dari anggaran hutang ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait contoh soal ini, nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, jadi tahapan pertama untuk mengerjakan soal ini kita akan menjumlahkan dulu nih jumlah bahan mentah dari bahan mentah A, bahan mentah B, dan bahan mentah C yang akan dibayarkan perusahaan. Nah, jadi di bulan Januari ini dari bahan mentah A tadi ada 2 juta, B 3 juta, dan C 3 juta, totalnya ada 10 juta. Di bulan Februari, bahan mentah A 3 juta, B 4 juta, dan C 5 juta, totalnya ada 12 juta. Pada bulan Maret itu totalnya ada 17 juta, bulan April totalnya ada 13 juta, bulan Mei totalnya ada 16 juta, dan bulan Juni totalnya ada 18 juta, sehingga total keseluruhan dari bahan mentah itu ada 83 juta. Next. Untuk mekanisme perhitungan dari contoh soal ini,
Nanti itu kita akan menghitung pembayaran secara tunai dan secara kredit. Nah, dimulai dari jumlah bulan Januari. Nah, di transaksi bulan Januari ini ada sebesar 10 juta. Jadi 40% dari transaksi yang dilakukan secara tunai itu nanti akan sebesar 40 juta karena 40% dikali 10 juta. Lalu mohon maaf 4 juta. Nah, lalu dilanjutkan 20% dari transaksi dilakukan secara kredit dan akan mendapatkan potongan 5%. Jadi 20% dikali 10 juta itu totalnya 2 juta. Dan ada diskon potongan 5% dikali jumlah kredit yang mendapat hak diskon, yaitu 2 juta, sehingga 5% dikali 2 juta, yang hasilnya 100.000. Jadi jumlahnya itu secara keseluruhan ada 1.900.000. Nah, 30% dari transaksi ini dilakukan secara kredit dan tidak mendapatkan diskon. Jadi 30% dikali 10 juta itu totalnya ada 3 juta. Sehingga hutang yang dibayarkan dalam bulan Januari itu ada 4.900.000. Dan 10% dari transaksi dilakukan secara kredit dibayarkan pada bulan Februari sebesar 1 juta. Sehingga jumlah hutang neto bulan Januari itu sebesar Rp5.900.000. Next, pemaparan jawaban dari contoh soal ini akan lebih dilanjutkan oleh rekan saya, Nilam. Kepada Nilam, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan schedule pelunasan pembayaran hutang PT Sejahtera Tbk pada periode Januari sampai Juni. Dapat dilihat dari tabel, pada bulan Desember, PT Sejahtera Tbk mempunyai hutang sebanyak 2 juta. 2 juta tersebut dibayarkan 100% di bulan Januari. Lalu untuk hutang Januari yaitu berjumlah 5.900.000. Dengan rincian 4.900.000 itu dibayarkan pada bulan tersebut dan sisa 10% lagi dibayarkan 1 juta. 4.900.000 ini didapat dari 40% dibayar secara tunai yaitu 4 juta, 20% dari transaksi tersebut dibayar secara kredit yaitu mendapatkan 2 juta. Karena pada bulan Januari ini pelanggan membayar hutangnya sebelum jatuh tempo yaitu 10 hari mendapatkan diskon sebanyak 5%, sehingga dikurang 100.000 yaitu mendapatkan 1.900.000 ditambah dengan 4 juta tadi yaitu 3.900.000. Lalu sisanya dibayarkan pada bulan Februari yaitu sebanyak 10%. Sehingga jumlah pelunasan pembayaran pada bulan Januari yaitu 6.900.000. Untuk hutang pada bulan Februari yaitu berjumlah 7.080.000, di mana pada bulan Februari dibayarkan 5.880.000, sedangkan 10% selanjutnya dibayarkan pada bulan Maret, yaitu sebanyak 1.200.000. Sehingga pada bulan Februari jumlah pelunasan pembayaran hutang yang harus dibayarkan yaitu sebanyak 6.880.000. Untuk selanjutnya, pembayaran hutang pada bulan Maret berjumlah 10.030.000, yaitu di mana pada bulan tersebut dibayarkan 8.330.000, sedangkan 10% selanjutnya dibayarkan pada bulan April sebanyak 1.700.000. Sehingga dari penggabungan dari hutang bulan Februari ditambah dengan Maret, pembayaran yang harus dilakukan dalam bulan Maret yaitu sebanyak 9.530.000. Begitupun dengan bulan selanjutnya hingga pada bulan Juni yaitu sebanyak 8.850.000. Jumlah hutang bulan Juni yang dibayarkan pada bulan selanjutnya yaitu sebanyak 1.500.000. Di mana hutang yang harus dibayarkan pada bulan Juni yaitu 1.600.000 ditambah 7.350.000, dapatlah pelunasan selama bulan Juni yaitu 8.950.000. Sehingga hutang secara keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh PT Sejahtera Tbk yaitu 50.970.000. Oke, selanjutnya anggaran hutang periode Januari-Juni tahun 2017 PT Sejahtera Tbk. Untuk menghitung hutang awal pada tabel tersebut didapatkan dari hutang akhir bulan sebelumnya akan menjadi hutang awal pada bulan berikutnya, di mana pada bulan Januari mendapatkan sebanyak 2 juta, Februari 1 juta, Maret 1.200.000, April 1.700.000,
Mei 1.300.000, sedangkan bulan Juni 1.600.000. Selanjutnya yaitu hutang neto. Hutang neto diambil dari data skedul pelunasan pembayaran hutang, di mana bulan Januari yaitu 5.900.000, sedangkan di akhir yaitu bulan Juni 8.850.000. Lalu, untuk jumlah hutang itu didapat dari hutang awal ditambah dengan hutang neto, sehingga didapat pada bulan Januari sebanyak 7.900.000, Februari 8.080.000, Maret 11.230.000, April 9.370.000, Mei 10.740.000, dan Juni 10.450.000. Lalu pembayaran pelunasan didapatkan dari data skedul pelunasan pembayaran hutang, di mana bulan Januari 6.900.000 dan terakhir yaitu bulan Juni 8.950.000, sehingga dapatlah hutang akhir dari PT Sejahtera yaitu pada bulan Januari 1 juta, Februari 1.200.000, Maret 1.700.000, April 1.300.000, Mei 1.600.000, dan Juni 1.500.000. Sekian penjelasan anggaran hutang periode Januari-Juni PT Sejahtera Tbk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nilam atas penjelasan terkait jawaban dari PT Sejahtera Tbk. Karena telah selesainya contoh soal yang telah kita bahas, maka berakhir juga presentasi kita hari ini. Saya Nur Setianingrum dan teman-teman dari kelompok 2 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.